Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan beliau istiqamah dari zaman, dan mudah-mudahan kita diantaranya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Dan juga kita berharap masuk surga bersama beliau. Amin. Baik. Malam hari ini di waktu yang tidak lama ini kita akan mencoba mentadabburi surah Al-Anfal ayat 60, karena ini timelinenya pas insyaallah dengan ayat ini, dan pas juga dengan kehadiran saudara kita yang baru datang, insyaallah pas dengan tadabbur ayat ini. Saya udah lama pengen tadabbur ini, tapi orangnya belum ada. Jadi ketika ada langsung kita pakai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh-musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Surah Al-Anfal ayat 60. Dari maknanya udah paham ya arahnya kemana. Nah, terkait ini saya sudah coba mencari, ternyata asbabun nuzul tidak ada, tetapi ayat ini berhubungan dengan cerita perang Badar. Berarti ini kan masalah persiapan. Dan kita karena ada kemiripan, maka hal itu pun karena sejarah itu akan berulang, maka kita pun perlu bersiap-siap. Karena perubahan revolusi bersifat revolusi itu akan menimbulkan berbagai macam hal yang tidak terduga, maka kita harus bersiap-siap. Jadi ini terkait dengan perang Badar, kemudian hukum-hukum jihad, kemudian persiapan kaum muslimin menghadapi musuh, dan prinsip pertahanan dalam Islam. Dalam Al-Wahidi jadi tidak dicantumkan asbabun nuzulnya karena nggak ada. Tapi Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini adalah perintah umum bagi kaum muslimin di setiap zaman untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh. Kalau secara kenegaraan kita belum ada, karena negara Islamnya hanya sebatas simbolis. Yang kedua, Al-Qurtubi menegaskan bahwa perintah dalam ayat ini bersifat umum atau mutlak, bukan karena peristiwa khusus. Kemudian kalau berdasarkan tafsirnya Ibnu Katsir, makna wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maksudnya persiapkanlah segala bentuk kekuatan sesuai kemampuan kalian untuk menghadapi musuh. Nah, Rasulullah dalam hal ini memaknai al-quwwah tadi sebagai bentuk ar-ramyu atau melempar, maknanya memanah. Dan ada hadis yang maknanya, ketahuilah
Kata Rasulullah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. 3 kali diulang-ulang Rasulullah. Berarti itu hal penting. Kalau hari ini mungkin jadi sniper ya kemari. Jadi mana itu dia fokus dalam satu titik, berarti sniper bentuknya itu sniper. Bukan yang AK-47 bukan itu. RPG kali. Besok atau kebesaran RPG aja lebih ringan ya. Kemudian makna wamir ribatil khail, yaitu mempersiapkan kuda-kuda digunakan untuk jihad. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini meliputi segala sarana transportasi dan mobilitas perang. Karena itu kan masuk moralitas nanti. Jadi kalau mentalitas. Jadi kalau musuh melihat kita persiapannya bagus, itu akan gentar. Beda dengan kalau musuh lihat dulu ada cerita ketika saya lupa itu di Andalus apa di, kalau nggak salah cerita sebelum runtuhnya Andalusia. Itu musuh melakukan intelijen mengirim intelijen. Mengirim di masa pertama itu musuh nanya anak kecil. Jadi ditanya anak kecil mungkin seumuran. Sorry. Arif jangan tertawa berlebihan. Nanti saya agak aneh. Seumuran mungkin sini siapa ya? Kecil. Itu kebesaran. Sandi mungkin ya. Atau yang lebih kecil lagi. Itu ditanya dia anak kecil, dia lagi latihan mana? Si intelijen ini nanya. Bukan nanya, dia melihat ketika panahnya meleset dia nangis. Ditanyalah oleh si intelijen. Kenapa nangis? Kan bisa diulang lagi. Si anak tadi jawab apa? Kata tadi, mana ada musuh memberi kesempatan kedua, mati kita. Jadi dia nangis karena panahnya kena sekali mana. Si anak kecil tadi, wah kata intelijen laporan ke yang ngirim tuh pasukan Prancis atau pasukan Itali. Jadi dikirim oleh musuh, oleh raja. Kata intelijen, mohon maaf wahai paduka raja, bukan saatnya sekarang untuk menyerang. Tunggulah beberapa waktu lagi. Beriring waktu, berjalan waktu, tiba-tiba si intelijen tadi melihat seorang pemuda menangis. Mungkin puluhan tahun setelah itu, seorang pemuda nangis di sudut mana gitu kan. Ditanyalah oleh si intelijen tadi, kenapa kamu nangis? Saya ditinggalkan pacar saya. Melankolis banget. Pacar saya meninggalkan saya, jadi saya sedih. Dunia serasa runtuh. Nah, itu si intelijen tadi bilang, kirim surat ke raja, wahai raja, sekaranglah saatnya kita menyerang kaum muslimin. Dan benar, runtuh Andalusia. Jadi kenapa? Karena ketika musuh tadi melihat si remaja itu sudah nggak fokus dengan Islam lagi, maka itulah titik kelemahannya. Pemuda yang seumuran, jadi sudah nggak memikirkan kejayaan Islam lagi. Mereka sudah terlena dengan kalau hari ini terlena dengan gadget, dengan isinya. Itu yang bikin jadi musuh itu memperhatikan itu, dan itulah yang mereka lemahkan di kita hari ini. Jadi mereka paham kita tuh lemahnya di mana, sampai mereka bikin pertemuan khusus untuk, dan itu udah ratusan tahun terjadi. Mereka bikin, saya lupa namanya. Jadi pemimpin Raja William bukan ya, saya lupa namanya. Dia bikin kesimpulan, katanya kalau mau mengalahkan Islam itu nggak perlu kita
perangi habis-habisan. Tinggal bikin saja mereka jauh dari Al-Quran. Bukan melupakan, bikin jauh dari Al-Quran. Itu yang terjadi. Jadi ketika itu mereka udah jauh dari Al-Quran, maka ketika itulah musuh kita tenang saja. Kemudian itu cerita sekilas sebagai bentuk pengetahuan supaya bisa diambil juga. Jadi yang masih mikirin pacaran mohon berhenti, karena dalam Islam gak ada pacaran setelah nikah, setelah gazwahin kayaknya. Tadi diubah semua, batalkan semua. Nanti kebayang gimana? Trending, ibu-ibu komentar. Apa? Kemudian turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan persiapan itu musuh akan gentar. Jadi Islam bukan negara agresi, tapi deterrence, pencegahan perang. Jadi Islam itu lebih bersifat pencegahan. Tetapi katanya mencegah itu harus siap perang, begitu ya? Karena nggak ada kalimat damai. Kalau ingin damai harus siap perang. Wa akharina min dunihim, ini musuh yang tidak tampak, bisa kaum munafik atau musuh yang belum menyerang, artinya mereka bersembunyi. Allah mengetahui mereka meski manusia tidak. Kemudian wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum. Ini maknanya segala infak yang dikeluarkan di jalan Allah akan dibalas dengan sempurna, tidak akan dikurangi sedikit pun. Ini tadi dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat dalam tafsirnya tafsir Jalalain, ini lebih ada tambahan. Sebentar saya lihat. Ada tambahan sedikit aja. Dalam tafsir Jalalain ini siapkanlah bagi mereka orang kafir apa saja dari kekuatan kalian yang mampu, yakni senjata, persiapan itu berarti nanti masuk persiapan mental. Itu mungkin nanti yang akan digodok sama beliau. Kalau bahasa Kang Diki, kita masuk ke level penduduk rohani. Itu sudah bagian dari persiapan. Kemudian setelah itu nanti baru ke kesatuan SAP. Kesatuan SAP itu kalau nanti dilatih sama beliau. Kalau dalam tentara itu ketika komandannya mengatakan kita melakukan A, nggak ada yang protes. Kemudian nggak ada yang melakukan hal lain. Jadi ketika dikatakan udah. Nah itu latihannya di ketentaraan biasanya. Alhamdulillah. Ini persiapannya dadakan. Ya, kaget-kaget saya lupa. Kemudian kalau dalam tafsir At-Tabari, kuwah berarti segala jenis kemampuan, keberanian, senjata, strategi, dan persatuan. Jadi lebih lengkap keterangannya dalam tafsir Tabari. Dalam tafsir lain masih mirip-mirip, jadi hampir sama, jadi saya nggak menceritakan. Sebelum kita mundur dikit ya untuk salat. Nah, kita akan melihat bagaimana persiapan Nabi sebelum perang Badar. Ini kan bagian dari persiapan tadi. Di perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Jadi ternyata bulan puasa 2 Hijriah. Dan perang terbesar kalau berdasarkan dari jumlah 300 melawan 1000.
Yang pertama persiapan spiritual. Jadi Nabi memotivasi sahabat dengan keimanan. Dan Nabi pada malam hari sebelum perang itu Nabi berdoa sampai apa namanya? Ya kalau bahasa sekarang tuh lebay. Nabi menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil kepada orang tuanya. Menangis sejadi-jadinya dan di riwayat Muslim itu kalimat ini, ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Itu nanti doa ini akan terjadi di Ghazatul Hind. Pakistan menghadapi 80 bendera, berarti 80 negara. 80 negara itu kayaknya lambang NATO deh. Lebih ya? Ya. Kadang tafsiran angka banyak itu Nabi mengatakan banyak, itu kadang angka 70. Itu kadang maknanya banyak. Enggak mesti harus angka itu. Yang kedua, persiapan intelijen dan informasi. Jadi ternyata Rasulullah juga mengutus mata-mata mencari informasi berapa jumlah pasukan musuh, dan beliau menanyai orang-orang yang di perjalanan. Sampai untuk menghitung musuh itu beliau nanya berapa onta yang disembelih setiap harinya. Itu bisa dihitung. Satu onta untuk berapa ratus orang. Jadi kalau misalnya 10 onta disembelih per hari berarti ada 1000 pasukan. Seperti itu cara intelijennya bekerja. Dan ada kelebihan orang Arab zaman dulu itu, mereka bisa ini ada bekas jejak kaki baru sama yang lama itu tahu. Oh ini baru lewat orangnya. Dan itu di orang Dayak pun ada ilmunya itu. Orang-orang pedalaman kayak itu ada ilmunya. Tapi saya nggak tahu. Tanya aja beliau lagi. Nah itu kan pemburu ada tahu. Karena memang itu ilmu pemburu itu. Bukan cium bau ya. Kemudian musyawarah strategis. Nabi selalu bermusyawarah dengan sahabat. Jadi beliau bermusyawarah tentang apakah menghadapi kafilah dagang Quraisy atau pasukan perang. Jadi rencana awal itu menyergap kafilah dagang, tapi kenyataannya menghadapi pasukan perang. Jadi nggak ada persiapan, nggak ada senjata, dan memang waktu itu masih lemah. Jadi seadanya. Di sini ada disebutkan kalau persiapan. Oh ya, satu lagi, beliau menerima usulan Hubab bin Munzir untuk memilih pasukan di dekat sumber air sehingga bisa menguasai logistik. Jadi menentukan kemenangan itu berdasarkan logistik. Jadi kalau lapar, haus, masalah pasukan. Yang keempat, persiapan militer dan logistik. Jadi jumlah yang 313 orang tadi itu ontanya ada 70, dipakai bergantian. Jadi supaya nggak terlalu capek, jadi gantian. Kudanya cuma 2 ekor dan peralatan seadanya. Sedangkan musuh 1000 dengan 100 kuda dan persenjataan lengkap. Itu yang harus bikin formasi pasukan khusus. Kemudian untuk pengaturan moral dan disiplin, Rasulullah menata barisan lurus memanjang. Lurus memanjang seperti saf salat. Jadi terlihat banyak. Dibikin dua baris panjang supaya terlihat banyak dari jauh. Itu bagian dari mental. Tapi musuh juga tahu sebenarnya jumlah itu, karena sama-sama ngirim intelijen. Mungkin itu saja sebagai bentuk, nanti sebagai ada gambaran kitanya mau kemana kita. Demikian, karena udah lewat 5 menit.
kita akhiri dengan salah hilaf mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.